Ya, pemirsa tadi ada puluhan tas merek mewah milik Sandra Dewi yang kejagung sita ya. Tapi ada banyak lagi aset milik Harvey Mois yang jika ditotal sebagiannya saja setara dengan biaya kuliah hampir 2.000-an mahasiswa perguruan tinggi negeri. Kita akan tanyakan pemaparan selengkapnya bersama rekan Jason Sambo. Jason, benarkah demikian? Iya, Naila dan juga pemirsa, kita akan korek sama-sama. Kita akan kupas tuntas bersama terkait dengan kemarin jumlah harta yang diekspos di Kejaksaan Negeri. Kalau Anda melihat mungkin ada yang biasa saja, Naila. Ada juga yang merasa wah tercengang juga karena banyak sekali kalau dihitung bahkan nominalnya sampai dengan miliaran rupiah. Saatnya kita akan buka-bukaan nominal barang mewah dari Harvey Mois sitaan Kejaksaan Agung. Kita akan lihat pemirsa dalam slide yang pertama, barang-barang apa saja. Ini mulai dari ada 11 unit tanah dan juga bangunan. Kemudian ada juga 8 unit mobil mewah yang memang sudah identik sekali ya. Kalau kita membahas terkait dengan sosok dari Harvey Mois ini lekat dengan mobil mewah. Apalagi semenjak kasus dari korupsinya ini terungkap begitu ya. Dan kemudian ada juga 88 unit tas branded milik sang istri, aktris Sandra Dewi. Kemudian ada 141 perhiasan. Ada juga uang tunai yang ditemukan yaitu 400.000 US dollar dan juga sekitar 13,5 miliar rupiah dalam bentuk cash. Dan juga ada 7 unit logam mulia pemirsa. Jadi bisa kita lihat selain barang bukti berupa rekaman data elektronik, tapi juga ada setumpuk dokumen. Dan kemudian hari Senin tanggal 27 Juli lalu Kejagung ini secara resmi mengumumkan daftar barang-barang ini atau harta kekayaan ini yang kemudian diekspos di Kejari Jakarta Selatan, di mana Harvey Mois ini terindikasi didapat dari korupsi tata niaga timah. Nah kemudian pemirsa, kita mencoba menelaah sebenarnya dari 8 jenis aset dan barang mewah ini, tim Selamat Pagi Indonesia mencoba menaksir kira-kira berapa ya total nominal 3 jenis barang dan uang tunai yang Kejagung sita. Ini diantaranya pemirsa, kita nggak usah semuanya deh, kita beberapa aja nih. Kayaknya beberapa juga sudah bikin kita tercengang ya. Yang pertama ada 8 unit mobil mewah. Ini ditaksir kurang lebih, ini lebih dari sekitar 45 miliar rupiah. Itu baru mobil pemirsa. Kemudian ada juga, ini ada 88 unit tas branded. Nah ini ada sekitar ditaksirnya 2,1 miliar rupiah. Kalau tas branded tuh kita lihat kemarin mungkin ada beberapa merek ya. Mulai dari Louis Vuitton sampai dengan Hermes. Kita tahu sendiri harga paling murahnya untuk tas merek-merek tersebut itu saja sekitarnya itu sekitar puluhan juta, dan bahkan untuk Hermes sendiri yang kita tahu harga termahalnya itu bisa sampai 529 juta rupiah pemirsa. Apalagi dia punya 88 unit tas ya. Kira-kira ya bisa hitung sendiri ya berapa kalau di total begitu. Dan kemudian ada juga nih 400.000 US dollar dan juga 13,5 miliar rupiah uang tunainya. Jadi kalau di total itu sekitar setara 20 miliar rupiah. Bayangin kalau dari 3 itu di total 20 miliar rupiah tambah 45 miliar, kemudian ada 2,1 miliar rupiah lagi. Wow, ini adalah jumlah yang fantastis pemirsa. Jadi kalau di total itu nominal 3 aset ini aja ya, baru 3 aset ini aja sudah 67,1 miliar rupiah. Wah, pertanyaan berikutnya ya, uang sebanyak ini pemirsa 67,1 miliar rupiah itu bisa dibikin apa aja ya kira-kira? Coba kita akan bedah satu-satu lagi pemirsa. Yang pertama, oh ternyata ini nih bisa loh untuk menguliahkan masyarakat Indonesia. Banyak di orang-orang di luar sana masyarakat Indonesia yang belum beruntung bisa merasakan pendidikan. Tapi ternyata dari 67,1 miliar ini bisa tuh menyekolahkan sampai dengan tingkat S1 atau sampai dengan sarjana itu sampai 2.512 mahasiswa bahkan pemirsa. Dan kalau kita lihat kan rata-rata mungkin untuk biaya S1 itu sekitar 26,7 juta rupiah. Nah maka ini kalau dikalikan dengan 2.512 mahasiswa itu setara dengan 67,1 miliar rupiah. Itu baru S1. Kemudian kalau untuk S2, S2 ini kan biaya per tahunnya itu sekitar 34 jutaan rupiah. Maka kalau 67,1 miliar bisa digunakan untuk membiayai sekitar 1.973 mahasiswa S2 atau sampai gelar master begitu. Dan untuk S3-nya nih sendiri pemirsa. Kalau di total itu S3 butuh biaya sekitar 53 juta rupiah. Maka 67,1 miliar rupiah ini bisa membiayai sekitar 1.266 mahasiswa untuk S3.
ribuan pemirsa, bukan hanya ratusan orang tapi bahkan sampai dengan 2.000 mahasiswa itu bisa mengenyam pendidikan dengan nilai 67,1 miliar rupiah. Nggak cuma pendidikannya aja pemirsa, tapi kemudian yang kedua adalah untuk biaya haji. Wah, ini banyak banget kan orang Indonesia yang harus nunggu tahunan, bahkan sampai belasan, bahkan ada juga yang puluhan tahun untuk bisa berhaji. Karena untuk haji itu tidak hanya kesiapan mental, kesiapan fisik, tapi pastinya juga dokunya alias uangnya ya harus dipersiapkan. Untuk biaya haji reguler pemirsa di tahun 2024 deh yang paling baru kita lihat, itu dibanderol sekitar 93 jutaan lebih atau tepatnya 93.410.000 rupiah 286 spesifiknya. Nah, dengan biaya segini itu bisa berangkatin berapa orang haji gitu ya. Itu ada sekitar 720,07 jemaah bahkan yang bisa diberangkatkan untuk beribadah haji ke tanah suci. Kita lihat di sini banyak banget yang antri untuk bisa berhaji. Wow, jumlah yang cukup besar. Selain untuk biaya haji, ada juga. Nah ini nih, kemarin kan rame-rame nih soal tapera ya. Banyak orang yang katanya nggak bisa punya rumah atau punya rumah itu aksesnya sulit. Nah kalau untuk harga rumah deh misalnya 440 juta rupiah plus PPN per unit ya, maka 67,1 miliar rupiah ini juga bisa loh untuk beli rumah. Kira-kira ada 152 unit rumah lah yang bisa dimiliki kalau mempunyai dana sekitar 67,1 miliar rupiah. Jadi ya lumayan kalau ada 152 orang aja yang punya mimpi untuk punya rumah seharga 440 jutaan. Bisa diwujudkan kalau ada dana sekitar 67,1 miliar rupiah. Lalu yang terakhir pemirsa, nah ini nih kan kemarin Disneyland siapa sih yang nggak mau ya kan, pasti banyak penggemar Disney di luar sana, anak-anak kayaknya nggak cuma anak-anak tapi dewasa bahkan ibu-ibu, bapak-bapak semua juga kayaknya kalau ditawarin untuk ke Disneyland pasti mau ya, apalagi kan ini juga tempat pernikahannya dari Harvey Muiz dan juga Sandra Dewi yang waktu itu megah banget kan. Terus kemudian bikin masyarakat Indonesia kayaknya tercengang banget. Wih, kok kayak Cinderella ya bisa nikah di Disneyland saat itu ya. Nah, untuk nikah di Disneyland aja, nggak usah nikah deh. Kalau nikah kan mahal ya. Kalau untuk masuk aja deh. Untuk masuk dewasa di Jepang itu dihargai sekitar 8.200 yen atau sekitar 1 jutaan lah, 1.148.000 rupiah. Jadi kalau dibagi-bagiin gratis nih, tiket untuk masuk ke Disneyland itu ada sekitar 58.500 tiket. Jadi nih buat masyarakat Indonesia dari 270 juta orang, kalau 58.500 orangnya ini bermimpi untuk ke Disneyland, waduh itu jumlah yang sangat besar ya dan bisa banget diwujudkan kalau dengan dana sekitar 67,1 miliar rupiah. Nah, tapi pemirsa, itulah tadi pemaparan baru dari sekitar 3 jenis harta yang dimiliki oleh Harvey Muiz. Tapi itu juga belum dengan harta-harta lainnya ya, mobilnya aja kita lihat ada Rolls Royce dan juga mobil-mobil kelas berat lainnya yang pastinya membuat kita tercengang. Dan untuk update-nya pemirsa, masih ada 4 tersangka lagi yang nantinya berkasnya masih akan dilimpahkan dari Kejaksaan Agung ke Kejaksaan Negeri. Jadi total ada nantinya ada 22 tersangka. Dan untuk saat ini sang Harvey Muiz yang saat ini di fotonya kayak sultan begitu ya, sayangnya harus mendekam di Rutan Salemba, Cabang Kejari, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Kita nggak tahu ya apakah di dalam sel Harvey Muiz bisa duduk dan tersenyum tenang seperti ini apa enggak ya? Saya kembalikan ke Naila. Baik, Jason dan juga pemirsa, komprehensif sekali tadi pemaparannya. Wow, 67,1 miliar ya dari sekian barang mewah seharga seperti itu. Nah, tadi kan sudah dijabarkan, Jason lebih memilih yang mana? Untuk apa asetnya? Kayaknya untuk ke Disneyland lucu kali ya. Sama ya. Buat seneng-seneng di sana biar ngerasain kayaknya kalau punya impian nikah di Disneyland tuh kayak gimana sih, biar kayak Sandra Dewi kan. Wow, jadi Jason Mois nanti. Oke, nah tadi kan Sandra Dewi sempat mengajukan protes ya ke pihak Kejagung bahwa hasil dari tas branded yang dia miliki adalah hasil kerja keras atas endorsement. Begitu. Katanya saya endorse ya, makanya nanti pihak Sandra Dewi kan bilang itu nanti menunggu hasil pembuktiannya di persidangan katanya ya. Nah, nanti kita akan tunggu hasil pembuktian dari persidangan begitu. Yang jelas kalau kata Kapus Pen Kejagung tak usah berpolemik seperti itu ya. Tunggu pembuktian di persidangan. Dan Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.